Lahirnya Orde Baru dipicu oleh krisis politik setelah peristiwa G30 SPKI. Presiden Soekarno yang menganggap peristiwa tersebut sebagai masalah kecil tidak segera mengambil tindakan tegas terhadap PKI, sehingga memicu kemarahan rakyat. Demonstrasi besar-besaran menuntut pembubaran PKI dan pembersihan unsur G30 SPKI dari pemerintahan semakin meluas. Berbagai organisasi seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan partai politik membentuk Front Pancasila pada Oktober 1965 untuk mendukung upaya militer memulihkan keamanan. Krisis memuncak setelah insiden tewasnya Arif Rahman Hakim pada Februari 1966 yang menandai kegagalan Kabinet Dwi Kora merendam situasi. Demonstrasi terus berlanjut hingga 10 Maret 1966. Namun, Presiden Soekarno tetap menolak membubarkan PKI. Situasi ini membuka jalan bagi Letjen Soeharto yang melalui Super Semar pada 11 Maret 1966 mengambil langkah tegas membubarkan PKI dan memulihkan ketertiban, menjadi awal peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar merupakan respon Presiden Soekarno terhadap krisis politik pasca G30 SPKI. Pada 10 Maret 1966, Soekarno mengadakan pertemuan dengan tokoh partai politik, namun gagal mencapai kesepakatan terkait pembubaran PKI. Krisis memuncak pada 11 Maret 1966 saat sidang kabinet terganggu oleh demonstrasi dan laporan adanya pasukan tak dikenal di sekitar istana, sehingga Soekarno pindah ke Istana Bogor. 3 perwira TNI AD, Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud menemui Soekarno di Bogor membawa pesan dari Jenderal Soeharto yang siap mengatasi situasi jika diberi mandat. Soekarno kemudian menandatangani Super Semar yang memberi wewenang kepada Soeharto untuk mengambil langkah strategis. Soeharto segera membubarkan PKI pada 12 Maret 1966, menangkap 15 menteri terkait G30 SPKI, dan membentuk Presidium Kabinet Sementara. Kebijakan Soeharto mendapat dukungan rakyat DPR-GR dan MPRS yang kemudian mengeluarkan TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 yang menetapkan PKI sebagai partai terlarang. Pada masa transisi tahun 1966 sampai dengan tahun 1967 terjadi dualisme kepemimpinan antara Presiden Soekarno dan Jenderal Soeharto yang memicu potensi perpecahan. Berbagai pihak seperti kami, Front Pancasila, Universitas Indonesia, DPR-GR, dan ABRI mendorong perbaikan pemerintahan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah keluarnya surat pemerintah 11 Maret 1966, MPRS mengadakan sidang pada 20 Juni sampai dengan 5 Juli tahun 1966 yang menghasilkan ketetapan nomor 13 MPRS 1966 tentang pembentukan Kabinet Ampera untuk menggantikan Kabinet Dwi Kora III. Kabinet ini yang dipimpin oleh Letjen Soeharto dalam pelaksanaan sehari-harinya memiliki tugas utama Dwi Dharma, yaitu mewujudkan stabilitas politik dan ekonomi, serta program kerja catur karya yang meliputi perbaikan kehidupan rakyat, pelaksanaan pemilu, politik bebas aktif, dan perjuangan anti kolonialisme. Kabinet ini berpedoman pada hasil sidang umum 3 MPRS 1966 dengan masa kerja 2 tahun. Pada sidang umum MPRS tahun 1966, Presiden Soekarno diminta mempertanggungjawabkan peristiwa G30 SPKI melalui pidato Nawaksara, namun tidak memuaskan anggota MPRS. Pidato lanjutan pelengkapan Nawaksara yang disampaikan pada 10 Januari 1967 juga gagal meredakan situasi dan memicu penolakan, termasuk dari Koordinator Pemuda Sekretariat bersama golongan karya yang mendesak diadakannya sidang istimewa MPRS. Karena situasi konflik yang semakin genting, pimpinan ABRI menyarankan agar Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Jenderal Soeharto sebelum sidang umum MPRS. Setelah negosiasi yang tidak mudah, pada 23 Februari 1967, Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto. Kemudian dalam sidang istimewa MPRS pada 7 sampai 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto diangkat sebagai pejabat Presiden Republik Indonesia. B. Politik bertetangga yang baik. 1. Normalisasi hubungan dengan Malaysia dan kembali masuk ke PBB. Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang terjadi pada era 1960-an.
merupakan salah satu konflik yang paling signifikan di kawasan Asia Tenggara. Konflik ini berakar dari penolakan Indonesia terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai boneka Inggris. Ketegangan semakin meningkat hingga meletus menjadi perang terbuka. Puncaknya adalah ketika Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965. Namun, dengan bergantinya pemerintahan di Indonesia, hubungan kedua negara mulai membaik. Melalui serangkaian perundingan, akhirnya tercapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik dan kembali menjalin hubungan diplomatik. Indonesia juga berhasil kembali menjadi anggota PBB. 2. Pembentukan ASEAN. Pada tahun 1960-an, Asia Tenggara mengalami ketidakstabilan akibat konflik internal dan eksternal. Untuk mengatasi situasi ini, beberapa negara di kawasan tersebut berinisiatif untuk menjalin kerjasama. Pada tahun 1967, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina menandatangani Deklarasi Bangkok menandai lahirnya ASEAN. Tujuan utama ASEAN adalah menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kerjasama ekonomi di kawasan. Di sisi lain, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto juga tengah berupaya membangun kembali negara setelah masa Orde Lama. Pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem pembangunan berencana melalui Rencana Pembangunan 5 tahun atau REPLITA. Fokus utama pembangunan pada masa ini adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, dan pemerataan pembangunan. Penyusunan pelaksanaan rencana pembangunan. Pada tanggal 6 Juni 1968, Presiden Soeharto mengumumkan pembentukan Kabinet Pembangunan 1 yang terdiri dari 18 Menteri Departemen dan 5 Menteri Negara. Program kerja Kabinet Pembangunan 1 ini dikenal sebagai Pancakrida yang meliputi 1. Pembangunan stabilitas politik dan ekonomi untuk mendukung pelaksanaan REPLITA dan pemilu. 2. Menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan 5 tahun atau REPLITA. 3. Melaksanakan pemilihan umum. 4. Mengembangkan ketertiban dan keamanan masyarakat. 5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan aparatur negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Presiden Soeharto memainkan peran penting dalam program ini dengan meluncurkan bimbingan massal atau BIMAS dan BIMAS gotong royong. Kebijakan ini memungkinkan petani mendapatkan bantuan teknis, pupuk dan pestisida untuk meningkatkan hasil panen. Kesuksesan program swasembada pangan ini diakui internasional. Presiden Soeharto menerima penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO berupa medali emas pada tahun 1986. Indonesia juga menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam mengatasi krisis pangan. Sayangnya swasembada pangan ini tidak bertahan lama. Kenaikan produk beras menurun sejak tahun 1985. Meskipun demikian, upaya pemerintahan untuk meningkatkan produksi pertanian terus dilakukan. Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Setelah Abdurrahman Wahid diberhentikan pada tanggal 23 Juli tahun 2001, Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi Presiden kelima Republik Indonesia dan menjadi Presiden wanita pertama di Indonesia bersama wakilnya yaitu Hamzah Haz. Kebijakan-kebijakan pemerintahan ini mencakup beberapa bidang. Yang pertama yaitu bidang politik, yaitu menghadapi separatisme di Aceh dan Papua akibat ketidakmerataan pembangunan. Yang kedua, memperbaiki pembagian hasil sumber daya antara pusat dan daerah. Dan yang ketiga, meletakkan dasar perkembangan demokrasi di Indonesia. Kemudian, yang kedua dalam bidang ekonomi yaitu pendapatan per kapita meningkat dari $456 menjadi $930. Yang kedua, surplus penerimaan pajak meskipun dilakukan partisipasi BUMN. Yang ketiga, membentuk KPK untuk pemberantasan korupsi. Dan yang keempat, ekonomi melemah akibat kebijakan kenaikan harga BBM, listrik, dan pajak. Dan yang ketiga, dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu kerjasama pertahanan dengan Rusia termasuk jet Sukhoi. Yang kedua, Pulau Sipadan dan Legitan dimenangkan oleh Malaysia di mahkamah internasional. Dan yang ketiga, menangani terorisme melalui Undang-Undang Pemberantasan Terorisme dan kasus bom Bali 2002. Kemudian ada juga konstitusi dan akhir kepemimpinan pada 2001,
MPR mengamandemen Undang-Undang 1945 untuk menetapkan pemilihan presiden langsung. Pada pemilu 2004, Megawati kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala yang melanjutkan pemerintahan. 5. Pendidikan dan kesejahteraan sosial. Pada masa Orde Baru, pemerintah fokus pada pendidikan dan kesejahteraan sosial. Dalam pendidikan, pemerintah membangun sekolah termasuk program SD Impres untuk meningkatkan partisipasi siswa. Dalam kesejahteraan sosial, layanan kesehatan diperluas melalui puskesmas hingga ke daerah terpencil. Selain itu, upaya dilakukan untuk menekankan laju pertumbuhan penduduk. 1. SD Impres. Pembangunan ribuan SD sejak pada tahun 1973 untuk meningkatkan akses pendidikan. Hingga pada tahun 1994, 150.000 sekolah dibangun dengan 1 juta guru, mengurangi angka putus sekolah. Yang kedua, puskesmas. Layanan kesehatan hingga desa dimulai pada tahun 1970-an. Pada 1993, ada 6.749 puskesmas, menurunkan angka kematian bayi dan penyakit menular. Dan yang terakhir, keluarga berencana atau KB. KB dikelola oleh BKKBN sejak tahun 1970, mengubah pola pikir dari banyak anak hingga menjadi 2 anak cukup, mendukung pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan mendapatkan penghargaan internasional. Dampaknya pemerataan pendidikan, meningkatkan kesehatan. F. Pengekangan kebebasan berpendapat. Pemerintah Orde Baru membangun stabilitas politik untuk mendukung pembangunan nasional, namun juga membatasi kebebasan pendapat dan kritik. Meskipun demikian, para sastrawan, seniman, dan cendekiawan terus mengkritik pemerintah melalui karya-karya mereka. 1. Pengekangan kebebasan pers. Pemerintah Orde Baru memberikan kebebasan pers melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Pada masa awal-awal Orde Baru, tidak ada keterangan antara pemerintah dan pers. Hubungan pers dan pemerintah berjalan harmonis. Pers Indonesia sering disebut sebagai pers Pancasila dengan ciri bebas dan bertanggung. Namun kemudian membatasi kebebasan tersebut setelah peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974. Menurut David T. Hill, setelah peristiwa Malari, ada 12 pers yang dibredel oleh pemerintah dan mulai menekan pers. Sehingga pemerintah Orde Baru mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982. Pers mempunyai surat izin usaha penerbitan pers atau disingkat dengan SIUPP. Maka pers kehilangan kebebasan pada masa Orde Baru karena pers dituntut hanya menerbitkan berita sejalan dengan kebijakan pemerintah. Hal ini memicu ketidakpuasan masyarakat dan mendorong demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran tahun 1998 yang berakhir dengan runtuhnya Orde Baru dan dimulainya reformasi pada 21 Mei 1998. 2. Kritik sastrawan, seniman, dan cendekiawan. Pada masa Orde Baru, sastrawan, seniman, dan cendekiawan terus mengkritik kebijakan pemerintah melalui karya-karya mereka. Contohnya, buku Novel Bumi Manusia, karya Pamudia Anantatur, puisi-puisi Taufik Ismail dan Gusmus atau Kiai Haji Mustafa Bisri, pementasan teater Marsinah Menggugat oleh Teater Satu Merah Panggung, dan opera Kecoa pada 1990 oleh Opera Koma. Lagu-lagu Bimbo, Iwan Fals, dan Elva Mas, serta kritik Gus Dur dan cendekiawan lainnya melalui Forum Demokrasi. Karya-karya ini memicu reaksi pemerintah, termasuk pelarangan dan sensor. Namun, semangat kritik dan perlawanan tetap hidup. G. Runtuhnya Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berlangsung selama 32 tahun. Tidak dipungkiri, selama kurun waktu tersebut, berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru mampu membuat pertumbuhan ekonomi yang tergolong cukup tinggi. Namun, pencapaian hasil pembangunan masa Orde Baru tersebut juga diwarnai dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tersebut seakan semu. Sehingga ketika terjadi krisis moneter di Asia, sistem ekonomi Indonesia tidak mampu melawan badai yang menerpa. Dan krisis moneter tersebut menjadi awal kejatuhan pemerintahan Orde Baru.
Krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multidimensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru, sehingga mendorong jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Berikut merupakan beberapa faktor yang menyebabkan jatuhnya masa Orde Baru. 1. Meluasnya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru. Pada akhir masa pemerintahan Orde Baru, keberanian rakyat untuk mengkritik pemerintah sudah semakin kuat. Pembicaraan dan diskusi di kampus-kampus maupun di kalangan masyarakat luas sudah banyak memperbincangkan tentang kritik terhadap pemerintahan. Rentang waktu pemerintahan Orde Baru yang sudah sangat lama juga menjadi penyebab runtuhnya masa Orde Baru. Karena rakyat mendambakan perubahan pemerintahan yang lebih baik dan juga lebih demokratis. Demikian, luasnya rasa ketidakpuasan di kalangan masyarakat menyebabkan runtuhnya masa Orde Baru hanya tinggal menunggu momentum yang tepat. Dan momentum yang tepat itu muncul ketika terjadi krisis moneter di Asia, termasuk Indonesia. 2. Krisis moneter 1997 sampai 1998. Krisis moneter yang terjadi di Asia, termasuk Indonesia ini sangat berdampak luas sehingga menjadi krisis multidimensional yang menyebabkan krisis sosial, politik, ekonomi, dan juga kenaikan harga-harga khususnya harga sembako. Akibatnya semakin meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintahan Orde Baru. Krisis moneter ini memicu munculnya berbagai demonstrasi menuntut reformasi total. Demonstrasi ini berakhir dengan mundurnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.